البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq As-Sabahullah, hadis yang terakhir kita baca kemarin disetorkan terlebih dahulu. Hadisnya pendek, yaitu berisikan tentang keutamaan orang yang baca Al-Qur'an. Dikhususkan diantaranya adalah surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Nanti dari kiamat dua surat tersebut akan datang sebagai pembela kepada orang yang membacanya. Tentunya keutamaannya sangat besar. Membaca Al-Quran pahalanya sangat besar, karena ketika dia membaca Al-Quran, taruhlah contohnya alif lam mim, itu tidak dihitung dengan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mim harfun. Maksudnya alif lam mim memiliki 30 kebaikan, karena masing-masing huruf 10 kebaikan. Tafadhal barakallahu fiik, setorkan terlebih dahulu hadisnya. Tafadhal. Awa wahajani awa an na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Awa taqdumuhu taqdumuhu suratul Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Awa. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Siap? Tafadhal.
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تخدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجني عن صاحبهما ومسلم. نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. الذي كانوا يعلمون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجون عن صاحبهما رواه مسلم. نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. أيوة. tuhadani. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Tuh. Naam ahsanta barakallahu fiik. Ayo bismillah. Ayo. Santai aja. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'tu bil Qur'an Yu'ta bil Qur'an yaumil qiyamah wa ahli alladziina kanu bihi ya'malu nabihi taqaddumuhu suratul baqarah wa alu imran tuhajjani an sahibihima wa muslim. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Hafal? Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'adil Qur'an yaumil qiyamah wa ahlil ladina kanu Ya'maluna bihi ta'dumuhu suratul baqarah wa imana tuhajjani an sahibi. Naam ahsanta barakallahu fiik. Hafidhal lah. La ba'as, khair insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya barakallahu fiikum. Hadis yang sangat mulia dan juga sangat agung kaitannya dengan keutamaan orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu tentunya beda dengan orang yang tidak berilmu. Sampai-sampai Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim di berbagai tempat dengan lafaz yang berbeda-beda. Di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Karena orang yang berilmu ketika berjalan di muka bumi ini, dia berjalan di atas cahaya, di atas ilm, di atas basirah, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas akal,
bukan di atas pemikiran dia belaka, bukan, tapi di atas bimbingan. Karena ilmu dipermisalkan seperti cahaya. Oleh karena itu Imam Syafi'i saat itu ketika beliau merasa ada gangguan dalam hafalannya, beliau mengadu kepada Imam Waqi' rahmatullah alaih. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Artinya apa? Imam Syafi'i mengatakan, aku mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi' mengarahkan kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Seraya beliau berkata, ketahuilah, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Syahidnya di sini barakallahu fiik, kalau orang berilmu, dia akan tenang berjalan di muka bumi ini. Terutama dalam apa? Dalam kehidupannya sehari-hari. Yang mau tidak mau nafas yang antum hembuskan pasti membutuhkan apa? Ilmu. Ana nukilkan lagi kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am syarab. Manusia butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Bayangkan itu. Kenapa demikian? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am syarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena orang itu butuhnya dalam sehari, butuhnya makanan dan minuman mungkin sekali dua kali cukup. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Sedangkan butuhnya dia terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Bayangkan itu. Antum mau muamalah butuh ilmu. Antum mau kerja butuh ilmu. Mau sholat butuh ilmu. Mau belajar pun harus ada ilmunya. Nah, jangan sampai orang belajar niatnya untuk mencari apa? Gelar, mencari titel, mencari jabatan, mencari kedudukan, rebutan kursi. Bukan. Paham ya? Rebutan kursi maksudnya rebutan kekuasaan maksudnya. Nah, tapi orang ketika mencari ilmu tujuannya apa barakallahu fiik? Yang sangat inti dan jangan terlupakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ini ana ulang-ulang biar tidak keliru dalam meniatkan mencari ilmu. Tujuan yang paling utama yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Meniatkan ketika mencari ilmu menghilangkan kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Itu tujuan yang paling mulia dalam mencari ilmu. Jangan antum inginnya menghilangkan kebodohan orang lain, antum sendiri bodoh, jangan. Dan ini kadarnya orang bodoh atau tidak, ini yang mengetahui orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu ini dulu pernah menjadi orang bodoh. Kalau orang bodoh nggak tahu kadarnya orang yang berilmu, karena belum pernah menjadi orang berilmu. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah Ibnu Mu'taz rahmatullah alaihi dinukilkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din. Al-Imam Abdullah Ibnu Mu'taz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Orang yang berilmu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Wal jahilu la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Sedangkan orang bodoh enggak tahu kadarnya orang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Itulah pentingnya orang berilmu barakallahu fiik. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman itu sama dengan orang fasik? Ya beda, enggak sama. Orang yang beriman di atas ilmu, orang fasik di atas kebodohan. Nah, jadi kebodohan barakallahu fiik mau tidak mau harus kita hilangkan. Harus kita padamkan, harus kita perangi agar tidak ada pada diri kita. Di antaranya min afdalil jihad, jihad yang paling afdal di akhir zaman ini adalah apa? Jihadun nafs. Jihad memerangi jiwa kita ini agar hilang dari jiwa kita kebodohan. Paham ya? Hadir duduk di majelis ilmu, mendengarkan qala Allah qala Rasul. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kemudian seorang ketika sudah berilmu tidak perlu ragu lagi, derajatnya diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia banyak harta, bukan karena dia punya gelar LC, MSc,
Paham ya? Atau yang semisalnya, bukan. Tapi dia diangkat derajatnya semata-mata karena ilmu dan iman. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman. Bukan satu derajat, beberapa derajat. Bayangkan itu. Jadi orang yang berilmu tenang pikirannya. Paham ya? Nah, kenapa? Karena kalau orang yang berilmu itu yakin. Tapi kalau orang yang ragu, itu sebabnya adalah bodoh, bimbang, ragu. Ini benar atau tidak ya? Ini hak atau batil? Ini syubhat atau bukan? Karena dia bodoh. Paham ya? Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Al-ilmu bidayatul yakin. Al-ilmu bidayatul yakin. Kama annal jahla bidayatul syak. Itu kaidahnya. Al-ilmu bidayatul yakin kama annal jahla bidayatul syak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan. Orang yakin karena berilmu. Wah, ini al-haq ini. Karena dia punya ilmu, yakin dia. Paham ya? Kama annal jahla bidayatus syak. Sebagaimana pula kebodohan awal permulaan daripada keraguan. Orang ragu, bimbang, tidak yakin karena bodoh. Paham ya? Karena bodoh. Oleh karena itu ikhwan fiddin, azza wa jazakumullah, orang yang berilmu keutamaan yang sangat besar. Nanti akan kita baca hadisnya. Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu mengenai keutamaan orang yang berilmu. Sangat luar biasa keutamaannya. Nah, karena apa? Di samping dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, kemudian barakallahu fikum orang yang berilmu, naam, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah fadlul alimi, keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili namanya Sudai bin Ajlan. Dihafalkan itu ya. Sudai bin Ajlan. Jadi kalau sudah belajar ilmu Al-Qur'an Sunnah, mempelajari ilmu hadis, yang dihafal sekarang ganti. Yang dihafal nama-nama para sahabat. Dulu ketika belum belajar mungkin yang dihafal nama-nama pemain sepak bola. Nama-nama artis itu sudah berlalu sudah. Sekarang diganti nama-nama para sahabat, nama-nama para barakallahu fikum salafun salih, diperkenalkan biar paham siapa mereka. Siapa para sahabat tersebut? Naam. An Abi Umamah Al-Bahili, Sudai bin Ajlan Al-Bahili, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Nah, beliau bukan termasuk muksirin, bukan termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya, tapi masyhur. Paham ya, riwayatnya juga lumayan. Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili. Di antaranya riwayat yang paling barakallahu fikum nampak dan sering jadikan rujukan dalam hal apa? Disunnahkannya memakai sarung ini. Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwalun wa la yatazirun." Ya Rasulullah, ahlul kitab mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Namanya hukumnya enggak wajib, sunnah hukumnya ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan tasarwalu wa taziru khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung, selisihilah ahlul kitab. Ini jarang sekali disebutkan di tempat-tempat hizbiyun, jarang sekali. Makanya kalau antum lihat para dai roja, paham ya, atau hizbiyun asururiyun atau yang ada itu, mereka santai aja, enggak berjubah, celananya singkrang, kemudian enggak pakai sarung wala syai', tapi dia ustadznya. Paham ya? Nah, ketika dengan hadis itu, kok ada ya? Di sana ada, tapi sebutkan, ajarkan, tanamkan di benak mereka bahwasanya barakallahu fikum lubsu al-izar minas sunnah. Memakai sarung termasuk bagian daripada as-sunnah. Barakallahu fikum, seperti itu. Termasuk bentuk penyelisihan terhadap orang-orang ahlu kitab. Tasarwalu wa taziru khalifu ahlu kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Sirwal itu yang luas, longgar, lebar, tidak menampakkan bentuk-bentuk bagian tubuh tersebut, paham ya? Seperti itu. Kalau pakaian yang masih pantolon, celana ketat, celana kantoran itu, resleting depannya, paham ya? Itu celana ketat itu masih belum masuk dalam kategori sirwal. Sirwal yang paling bagus, bukan promosi ya, sirwal maghribi. Sirwal maghribi bagus sekali. Sirwal Maroko itu besar, longgar, luas, lebar. Insyaallah banyak sekarang kalau mau beli banyak tersedia itu ya. Barakallahu fikum, sirwal maghribi luas, longgar, lebar. Antum enggak usah khawatir masalah perempatan sirwal itu enggak usah khawatir. Antum mau ngelangkah selebar apapun, main sepak bola, main voli atau main bulu tangkis, enggak khawatir untuk sobek.
sirwal maghribi. Kalau bertanya buktikan aja. Luas, lebar, longgar. Nah, barakallahu fikum. Ma'ruf nih, Maroko sana sirwalnya besar gitu ya. Sirwal itu ya seperti itu. Tidak menampakkan bentuk-bentuk bagian tubuhnya, luas, longgar, lebar, tidak transparan. Adapun sirwal-sirwal yang kata mereka sirwal gaul, jangan dibeli. Nah, sirwal gaul di mana? Paham ya? Paling bawah ketat sekali ada kolornya. Kemudian semakin ke atas semakin ketat. Yang penting kan cingkrang walaupun yang penting kan enggak isbal walaupun ketat, katanya enggak benar. Bukan masalah enggak isbalnya. Longgar, luas, lebar. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Kondisikan. Ini segala selingan mengenai hadisnya Abi Umamah Sudah bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Kita lihat, kita lanjutkan. Qala, beliau berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun. Masyaallah. Kita lihat ini, perbedaannya apa? Suatu ketika disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini ya. Ahaduhuma, salah satu di antara dua orang tersebut abid, ahli ibadah. Wal akhar, yang satunya alim, orang yang berilmu. Beda ya, orang ahli ibadah itu beda dengan ahli ilmu. Nah, kita lihat. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alimi alal abid, ka fadli ala adnakum. Masya Allah, keutamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah, keutamaannya orang yang berilmu dengan orang ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaan aku ala adnakum, seperti keutamaan aku, nah barakallahu fikum, di atas orang yang paling rendah di antara kalian, karena para sahabat. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berilmu itu walaupun ibadahnya taruhlah tidak seperti ahli ibadah, tapi didasari ilmu. Paham ya? Antum lihat kisah orang yang apa? Yang membunuh 99 nyawa, 99 jiwa dia bunuh. Awal mulanya nanya kemana? Ahlu ibadah dulu. Nanya, aku udah bunuh 99 jiwa, apakah masih ada pintu tobat? Kata orang ahlu ibadah, enggak ada. Dibunuh sekalian. Berarti orang ahlu ibadah kalau tanpa ilmu enggak bisa menyelamatkan dirinya, enggak bisa menyelamatkan orang lain. Dibunuh sama dia. Akhirnya berapa? Menjadi 100 jiwa dia bunuh. Datang kepada orang alim, orang berilmu. Tanya, aku sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada peluang untuk tobat? Dengan semakna menukilkan ya. Kata orang yang berilmu tadi, na'am. Apa yang menghalangi dirimu dengan tobat? Langsung berangkat dia. Intalik ila ardil kadza wa kadza. Kalau kamu benar-benar tobat, pindahlah kamu. Paham ya? Dari bumi ini ke bumi seberang sana. Di sana ada manusia, fa inna hunaka unasan ya'budunallaha fa'budillah ma'ahum. Di sana banyak manusia ibadah kepada Allah, beribadah kamu bersama mereka. Pergi dia. Bayangkan orang yang berilmu bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain, bayangkan. Dia enggak dibunuh kan? Selamat. Kemudian bisa menyelamatkan orang lain. Masya Allah, na'am. Ikhwan fiddin azza nazakumullah, kisah Juraid. Ma'ruf ya kisahnya ya. Juraid saat itu salatnya, na'am, barakallahu fikum, salat sunnah. Disebutkan para ulama salat sunnah. Dipanggil ibunya, ya Juraid, ya Juraid, ya Juraid. Dia malah mengedepankan apa? Salat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Padahal pendapat yang sahih, kalau salat sunnah, tinggalkan salat sunnah, penuhi panggilan ibunya. Bayangkan itu. Nah, para ulama mengambil istinbat bahwasanya apa? Orang ahlu ibadah itu, nah barakallahu fikum, keutamanya beda dengan orang yang ahlul ilm, punya ilmu. Paham ya? Sehingga apa? Saat itu kalau seandainya dia itu punya ilmu, paham mengenai hal tersebut, dia memenuhi panggilan ibunya, meninggalkan salat sunnahnya. Akhirnya ibunya kan berdoa jelek. Ya Allah, janganlah Engkau matikan Juraid kecuali apa? Terfitnah dengan seorang pelatur, seorang wanita penzina. Nah, terfitnah walaupun Juraid tidak berzina. Tapi intinya sudah terfitnah sampai tempat ibadah dihancurkan, di mata masyarakat sudah tidak baik. Paham ya? Seperti itu. Syahidnya barakallahu fiik, orang kalau berilmu insyaallah biidznillah azza wajal tenang pikirannya. Berjalan di atas cahaya, bukan di atas kegelapan. Tapi kalau orang tanpa ilmu, enggak memiliki ilmu wala syai', dia berjalan di atas apa? Di atas penyakit yang sangat berbahaya. Paham ya? Penyakit yang sangat berbahaya, daun qatilun, penyakit yang sangat berbahaya yang bisa membunuh. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Setelah Rasulullah mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang na'am barakallahu fikum ahlu ibadah seperti keutamaanku di atas apa? 6 orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi keutamaannya luar biasa orang yang berilmu ya. Nah, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradhin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Rawahu Tirmidzi. Masyaallah. Perhatikan baik-baik ini keutamaan orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat serta penduduk langit dan penduduk bumi, semuanya, penduduk langit, penduduk bumi, para malaikat, hatta namlah, sampai semut. Bayangkan semut, antum tahu semut enggak antum? Nah, sampai semut, nah fijuriha, sampai semut yang ada di tempatnya, maksudnya itu di sarangnya, sarang semut. Wa hatal hut, sampai ikan yang ada di dalam lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khair, mereka bersolawat, mereka mendoakan ampunan, memintakan ampunan untuk apa? Untuk orang yang mengajari manusia kebaikan. Masya Allah. Nah, jadi orang kalau mengajari manusia kebaikan itu sangat luar biasa. Ilmu itu kalau antum ajarkan ilmu Al-Quran Sunnah, antum meninggal dunia, paham ya? Itu nanti barakallahu fiik, nah ilmunya senantiasa dimanfaatkan oleh manusia, masih terus mengalir pahalanya. Paham ya? Sudah kita lewati hadisnya kan? Nah, barakallahu fiikum, idza matal insan inqata amaluh. Kalau manusia meninggal dunia, terputus pahala amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Wa ilmin yang tafi'u bihin nas. Ilmu yang manusia bisa mengambil manfaat darinya. Ketika dia hidup dulu, ngajarkan ilmu kepada manusia. Akhirnya manusia mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ketika dia meninggal dunia, barakallahu fiik, senantiasa mengalir pahalanya. Bayangkan itu. Luar biasa ilmu. Nah, Allah Ta'ala meminta nabinya agar mintanya ilmu, bukan harta. Harta bisa dicari. Kalau ilmu, kalau antum tidak meluangkan waktu antum, jadi jangan sampai antum mengatakan anak ingin mencari ilmu kalau ada waktu luang. Bukan itu. Luangkan waktu antum untuk mencari ilmu. Paham ya? Kalau antum waktu luangnya nggak ada luangnya, ya enggak? Nah, apalagi pencari dunia, waktu adalah uang. Mana itu? Kalau kita mencari ilmu, waktu adalah ilmu. Jadi ingat ya, jangan terbalik ya. Luangkan waktumu untuk mencari ilmu, bukan mencari ilmu ketika waktu luang. Paham ya? Tapi luangkan waktumu untuk mencari ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ingat kisahnya, wasiatnya Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullah taala. Ali bin Abi Thalib berwasiat, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Lah kok bisa? Antum butuh harta enggak? Butuh, kita butuh harta. Tapi Ali bin Abi Thalib mewasiat kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai rahimahullah taala, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu itu yang bisa menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta, ya enggak? Antum, kita jaga uang. Paham ya? Tapi ilmu jaga kita, gitu loh. Lebih baik mana coba? Lebih baik ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi yang namanya ilmu, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terus kita upayakan untuk kita bisa mencarinya. Anak ungkapkan lagi, anak sebutkan lagi ungkapan sebagian para ulama mengenai apa? Cemburunya, irinya orang-orang yang mereka apa? Rebutan kursi jabatan. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan kekuasaan. Mereka sangat tidak senang dengan para pencari ilmu karena tenang, tentram. Orang demonstrasi teriak-teriak, dia tenang. Di masjid belajar, Masya Allah. Orang ngadakan reuni 212 di Jakarta atau misalnya, ini mah belajar fokus serius di masjid. Iri mereka. Apa ungkapannya? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minar rahah was surur la jaladuna alaina bisuyuf. Masya Allah. Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja tahu tentang keadaan kita, tenang, bahagia. Tenang nggak kalau bermajelis ilmu ini? Tenang nggak rasanya? Tenang, bahagia. Beda kalau di pasar, ribut, ramai, corona, COVID-19, zona merah. Wah, ya nggak? Kalau di masjid mana ada anda dengar suara itu? Zona merah nggak ada. Paham ya? Udah vaksin belum? Nggak ada. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya barakallahu fiik? Maksudnya kalau seandainya para raja, anak-anak para raja mengetahui keadaan kita tenang, tentram seperti ini, niscaya mereka akan nyambuk kita dengan pedang. Karena iri gitu loh. Kok bisa tenang kita di papan paling atas sangat panas, orang banyak yang demo, orang banyak yang protes. Itulah kalau pencari dunia.
Nah, dihantui dengan apa? Kegelisahan. Dihantui dengan perkara yang tidak tenang. Tapi kalau pencari ilmu tenang. Paham ya? Itu jaminan sudah. Kalau antum duduk di majelis ilmu, duduk di salah satu rumah Allah, masjid di antaranya, barakallahu fiik, apa? Dijamin ketenangan hatinya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Itu syahidnya. Dan tidaklah ada suatu kaum yang mereka duduk di salah satu rumah Allah Ta'ala membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan apa? Akan turun kepadanya ketenangan. Tenang. Antum merasakan bagaimana? Secara pribadi antum merasakan bagaimana? Di luar ribut, di pinggir jalan bising, di pasar ribut. Tapi kalau di majelis ilmu, rasanya itu tenang, tentram. Yang awal mulanya mikirkan hutang, udah nggak pikiran lagi udah. Itu kalau dalam majelis ilmu seperti itu. Walaupun di luar sana nanti terpikir lagi. Paham ya? Nah seperti itu. Tapi kalau ilmu tidak. Ilmu ini memang sumber ketenangan hati, barakallahu fiik. Jangan pernah antum tinggalkan majelis ilmu. Paham ya? Apalagi di akhir zaman yang penuh fitnah, syubhat, syahwat. Ini kalau kita nggak punya ilmu berbahaya sekali. Paham ya? Karena sekarang banyak orang-orang yang apa? Yang pandai membungkus syubhat, dibungkus nampaknya benar gitu loh. Paham ya? Itu yang berbahaya. Kalau antum tidak punya ilmu bagaimana? Paham ya? Nah, kotoran yang baunya tidak sedap pun dibungkus dengan pembungkus yang sangat rapi, nampaknya harum. Seperti itu. Orang tertipu. Paham ya? Walaupun suatu ketika pasti akan terbongkar. Paham ya? Tapi yang namanya syubhat, barakallahu fiik, ingat ya. As-syubhu khattafah wal qulub dha'ifah. Syubhat menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah. Ingat-ingat ya, ilmu sangat luar biasa. Jihadun nafas. Jihad memerangi jiwa kita dari penyakit kebodohan. Perangi, tumpas, cabut sampai akar-akarnya, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi kembali ke hadis. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang hanya bermodalkan ibadah tapi tanpa ilmu. Paham ya? Nah, tapi ketika dia beribadah diiringi dengan ilmu lebih utama lagi. Paham ya? Karena orang ketika berilmu, dia ketika ibadah tidak akan terlepas dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Itu kuncinya. Nah, kalau orang cuma mengandalkan ibadah, tapi nggak punya ilmu, nggak mencontoh ke sunnah Rasulullah, ya nggak terima ibadahnya. Orang-orang yang mengajak yang memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, kata mereka ibadah bukan? Ibadah ini katanya, tapi tanpa ilmu. Bayangkan itu. Sehingga apa? Ibadahnya tidak terima walaupun ikhlas, tapi mutaba'ahnya nggak ada. Nah, jadi keutamaan ilmu sangat luar biasa ya. Keutamaan ilmu sangat luar biasa, barakallahu fiikum. Naam. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu bagaimana, Bang? Ditolak nggak amalannya? Ditolak. Ada pantun yang sangat bagus, pantunnya pendek, simpel, padat, tapi sangat bagus sekali, memberikan motivasi kepada kita biar beramal diiringi dengan ilmu. Paham ya? Apa pantunnya? Nah, diungkapkan dengan yang keras, tegas, jelas. Sudah kita lewati berkali-kali pantunnya. Nah, barakallahu fiikum. Antum hafal antum? Antum hafal, ingat antum pantunnya? Wa kullu lah. Ayo enam. Kalau baca pantunnya tegas ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu itu amalnya ditolak, tidak diterima. Ngeri. Paham ya? Udah beramal panjang lebar ternyata apa? Enggak ikhlas, enggak ada mutaba'ah di situ. Naam. Kemudian berikutnya dalam hadis ini juga ada keutamaan orang yang berilmu, di antaranya apa? Sampai semut, ya. Semut yang berada di dalam sarangnya itu pun ikut mendoakan. Bukan manusia saja, semut. Paham ya? Ikan yang ada di dalam lautan juga ikut mendoakan. Mendoakan kepada orang yang berilmu tadi itu. Karena orang kalau berilmu, barakallahu fiik, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dari kalangan hamba-hamba Allah taala adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Paham ya? Orang yang berilmu. Karena ilmu ini ya barakallahu fikum, ilmu ini adalah warisan para nabi. Nah, jangan sampai sia-siakan. Kalau antum tidak dapat ilmu ini berarti antum ketinggalan warisan. Lah kok bukan uang? Bukan uang. Para nabi dan rasul itu enggak pernah
nah barakallahu fikum, dinukilkan mereka mewariskan harta untuk umatnya. Tapi yang mereka wariskan apa? Ilmu. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi yang mereka wariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut berarti dia mengambil bagian yang sangat besar. Ini keutamaan ilmu sangat luar biasa. Hadis ini yang kita baca tadi itu yaitu sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan yang ada di lautan ikut mendoakan kebaikan dan juga mendoakan ampunan kepada orang yang mengajari manusia kebaikan. Nah, hadis ini riwayat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan riwayat yang lain, nah keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamar lailatal badr ala sa'il kawakib. Itu keutamaannya. Apa artinya? Keutamaannya seperti apa? Seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama dibandingkan apa? Nah, bintang-bintang yang ada. Terang mana kira-kira? Ya terang bulan purnama. Paham ya? Jadi kalau orang beribadah jangan cuma mengandalkan ibadah saja. Bangunlah ibadah itu di atas ilmu, di atas dalil, di atas hujjah Al-Quran dan As-Sunnah. Tenang pikirannya, tentram, tidak ada kritikan, tidak ada juga barakallahu fikum orang yang apa? Mengkritik, karena dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi membangun ibadah di atas dalil, karena ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, ibadah terhenti di atas dalil. Ada dalilnya lakukan, kalau tidak jangan. Kan itu hukum asal ibadah apa kemarin? Sudah kami jelaskan berkali-kali. Hukum asal ibadah apa? Antum disyariatkan atau haram? Muhammad, hukum asal ibadah haram atau disyariatkan? Haram sampai datang dalil mensyariatkannya. Kan itu, ya kan? Sudah kita lewati kan? Nah, wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Semua perbuatan ketaatan, perbuatan ibadah itu mahdzur, diharamkan sampai datang ya dalil dalam syariat kita. Paham ya maksudnya apa? Disyariatkan oleh syariat kita. Paham ya? Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Paham ya? Jadi kalau sebutkan dalam syariat kita baru kita amalkan. Salat ibadah bukan salat. Lah kalau salat zuhur 5 rakaat haram enggak? Haram karena enggak disyariatkan. Paham ya? Seperti itu. Jadi nunggu sampai disyariatkan. Jangan sampai kita beribadah tanpa dalil. Kita lihat penjelasan bawahnya itu. Rawahu Tirmidzi di dalam kitab Sahihul Jami'. Sahihul Jami' karya siapa? Sudah kita bahas berkali-kali. Ada Al-Jami' Sahih, ada Sahihul Jami'. Nah, ada Al-Jami' Sahih, ada Sahihul Jami'. Ayo antum. Ingat atau tidak? Sahihul Jami' karya siapa, Ihsan? Ada Sahihul Jami', ada Al-Jami'us Sahih. Mimma laysa fi sahihain. Yang mana? Ini Sahihul Jami' karya Syekh Mubil yang mana? Yang Sahihul Jami' atau yang Al-Jami'us Sahih? Ayo, jangan terbalik. Sahihul Jami' karya Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alaih. Tapi kalau Al-Jami'us Sahih karya Al-Imam Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih. Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Paham ya? Lebih lengkap, lebih bagus. Sudah ada beberapa jilid itu ya. Itu Al-Jami'us Sahih. Dulunya As-Sahihul Musnad. Dulunya sebelum menjadi Al-Jami' Sahih, As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Tapi diurutkan berdasarkan musnad. Musnad itu nanti Musnad Abi Hurairah, An Abi Hurairah semuanya. Musnad Ibnu Umar, An Ibnu Umar semuanya. Nah, dijadikan sekarang Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Itu lebih lengkap kenapa? Karena setiap hadis atau setiap pembahasan itu ada bab. Babnya itu menunjukkan fikihnya Imam Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala. Bab kada itu babnya yang meletakkan Syekh Muqbil, menunjukkan fikihnya beliau. Sebagaimana Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kalau antum buka matan Sahih Bukhari ada bab atau tidak itu? Bab-babnya itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Masya Allah. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat penjelasannya. Muallimun nas al-khair ay al-ilm syar'i. Jadi ikan tadi itu, semut yang berada di sarangnya, ikan yang ada di lautan, ikut apa? Ikut mendoakan ampunan, memintakan ampunan kepada orang yang mengajari manusia kebaikan. Tapi apa yang diajarkan? Kata beliau al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang diajarkan bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia itu gampang, apa enggak usah ragu sudah.
Antum taruhlah sejak kecil belajar terus, enggak pernah sekolah umum misalkan, santai aja. Antum enggak punya ijazah enggak ada iskal. Enggak usah khawatir nanti antum pulang kemudian bisik ke tetangga antum enggak punya ijazah, nanti kerja apa? Antum enggak punya gelar, enggak punya titel, kerja apa? Itu semuanya omong kosong. Paham ya? Orang kerja itu enggak perlu ijazah. Contohnya antum jualan pisang perlu ijazah? Enggak perlu kan? Enggak perlu. Nah, barakallahu fiik. Atau jualan cilok enggak perlu ijazah. Jadi ijazah bukan patokan kerja dapat atau tidak, bukan. Makanya jangan pernah tertipu ya. Kadang kalau di kampungan gitu, orang awam itu biasanya itu yang diarahkan, ya kan? Antum punya ijazah kerja apa antum? Mau jadi apa antum nanti? Kita katakan sunni salafi. Paham ya? Selesai. Paham ya? Kalau orang-orang itu kan ada yang mau jadi presiden, yang jadi gubernur, paham, yang jadi menteri, ingin jadi bupati, ingin jadi RT, ingin jadi RW, macam-macam. Kalau antum cukup rakyat sipil, sunni salafi. Rakyat sipil cukup sunni salafi. RT repot, RW juga repot. Walaupun dia pemimpin dalam lingkupan kecil, sudah repot. Banyak urusan sudah. Rakyat sipil aman dah. Rakyat sipil kan antum? Ayo kita semua rakyat sipil. Tenang, tentram, sunni salafi, rakyat sipil. Udah selesai. Nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam yang jadi bupati, gubernur. Allah musta'an. Itu semuanya dunia, barakallahu fiik. Naam. Jadi yang diinginkan di sini ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan as-sunnah. Karena ilmu barakallahu fiik kalau bukan ilmu syar'i sangat menyibukkan dan sangat melalaikan. Jadi ilmu yang tidak menyibukkan, yang tidak melalaikan, ilmu Al-Qur'an dan as-sunnah. Selesai udah. Nah, ada pantunnya. Dinukilkan pantunnya sangat bagus juga. Siapa yang ingat pantunnya? Barakallahu fiikum. Nah. Ayo, pantunnya siapa yang ingat? Sebutkan pantunnya. Ayo, pantun mengenai semua ilmu menyibukkan, melalaikan, kecuali ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis. Ayo. Barakallahu fiik. Kayaknya yang hafal beberapa orang aja nih, yang kemarin antum udah hafal tuh? Ayo labas. Al-akh. Sudah hafal? Ayo, antum Abdullah. Hafal? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu pantunnya. Qulul ulumi siwal Qur'ani masyghalatun. Semua ilmu selain Al-Qur'an menyibukkan, melalaikan. Illal haditsa, kecuali ilmu hadis. Wa illal fiqha fid din, kecuali ilmu memahami agama. Ilmu memahami agama, ilmu syar'i, Al-Qur'an dan as-sunnah. Ilmu sihir haram, menyibukkan, melalaikan. Ilmu persantetan haram. Ilmu barakallahu fikum dunia menyibukkan juga. Kecuali ilmu apa tadi yang tidak menyibukkan? Ilmu hadis dan ilmu memahami agama. Apa kata penyair tersebut? Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu yang di dalam ada ucapan qala haddatsana. Ilmu apa berarti? Ilmu hadis, haddatsana fulan, haddatsana alan, ilmu rijal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa masiwa dzaka waswasus syayatin. Selain itu hanya bisikan syaitan yang terkutuk. Ilmu filsafat. Orang kan biasanya ngetren kan kalau udah masuk jurusan filsafat ya, kuliah jurusan filsafat, doktor jurusan filsafat. Jangan tertipu. Orang kalau masuk dalam jurusan filsafat, ilmu kalam itu kalau nggak dikasih taufik itu biasanya pikirannya apa barakallahu fikum tidak lurus biasanya. Banyak perkara-perkara yang dia yang dia justru nah barakallahu fikum mengubah dalil. Sudah ada dalil, dia malah mengakal-ngakalin gitu loh. Dalilnya sama dia malah bagaimana caranya tunduk dengan akal. Kebalik, justru akal itu tunduk dengan dalil. Tapi kalau filsafat, sebelum Allah Ta'ala itu apa ya? Itu filsafat seperti itu. Masa sebelum Allah Ta'ala langsung ada? Itu filsafat, hati-hati. Paham ya? Nah, manusia ketika makan ya, sebenarnya siapa sih yang barakallahu fikum menggerakkan tangannya? Dibahas oleh orang-orang ahli kalam itu. Itu bahasnya itu. Rugi waktunya. Paham ya? Kemudian ada segelas air. Segelas air, gelasnya bening, gelas kaca itu yang nampak airnya itu ya. Kemudian dimasukkan pena atau pensil. Kok kelihatannya bengkok ya penanya? Iya enggak? Kalau dilihat kok bengkok ya. Dibahas kayak gitu, bikin orang pusing. Paham ya? Kalau kita teliti ini kurang apa kok bengkok ya? Kurang kerjaan. Iya enggak? Kurang kerjaan seperti itu kan? Kok bisa bengkok ya? Ayo Allah musta'an. Dikondisikan. Jadi ilmu Al-Qur'an was sunnah, ilmu hadis itulah yang terbaik.
Kita baca berikutnya, wa makna yusalluna alaih. Apa makna yusalluna alaih di sini? Semut, ikan bersolawat atas orang yang mengajari manusia kebaikan. Apa makna solawat ini? Yastaghfiruna lahu wa yatadarra'una wa yatlubuna lahu zulfa. Masyaallah. Mereka-mereka ini Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, dan para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut, ikan, mereka semuanya barakallahu fikum yastaghfirunallah, memintakan ampunan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengampuni, tapi makhluk-makhluk tadi itu memintakan ampunan untuk orang yang mengajari manusia kebaikan. Nah, yatadarrauna, mereka juga senantiasa minta terus, menundukkan dirinya kepada Allah Ta'ala, memintakan, wa yatlubun, dan meminta lahu, untuk orang yang mengajari manusia kebaikan, zulfa, dimintakan apa? Kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna naf'a ilmihi yata'adda ila jamil hayawanat. Bayangkan ini, karena ilmunya orang yang berilmu itu, manfaatnya ilmu orang yang berilmu itu yata'adda sampai kepada semua hewan. Lah kalau orang enggak berilmu, memelihara kucing, memelihara sapi, dibiarkan enggak dikasih makan, wala minum, wala syai', enggak punya ilmu dia. Tapi kalau dia punya ilmu, dirawat sapinya, dimandiin sapinya, dikasih air minum, dibelikan polar, ya enggak, dibelikan makanan, dikasih rumput, karena dia punya ilmu. Paham ya? Karena dia punya ilmu. Jadi ilmunya itu manfaatnya bukan manusia Pak yang ngambil, hewan pun juga bisa mengambil itu manfaatnya. Nah, kita lihat ini, li'anna naf'a ilmihi, dikarenakan manfaat ilmunya yata'adda ila jamil hayawanat, sampai kepada seluruh hewan-hewan, hatta man huwa ma'murun biqatlihi, sampai hewan yang diperintahkan untuk membunuh saja. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita bunuh hewan itu pun ada syariatnya, enggak boleh sembarangan. Paham ya? Nah, kita lihat hadisnya, fayaqul fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dzibhah. Ini bayangkan ini. Kalau kalian bunuh, perbaiklah cara membunuhnya. Dan kalau kalian menyembelih, perbaguslah cara menyembelihnya. Bayangkan, nyembelih hewan itu ada ilmunya juga, enggak sembarangan. Antum mau nyembelih hewan kurban, nyembelih ayam, nyembelih sapi, kambing, ada ilmunya. Paham ya? Di antaranya apa? Pisaunya dipertajam. Sebelum nyembelih jangan ditampakkan gini pisaunya di hadapannya. Begini-gini kan di hadapan kambingnya, jangan. Sakit hati nanti kambingnya. Nangis nanti, sedih dia. Paham ya? Nah, tapi disimpan dulu. Disimpan, kemudian dibaringkan hewannya, sudah siap, baru dikeluarkan bismillah. Itu cara yang terbaik. Karena sebagian orang-orang awam, jauh dari ilmu, kadang malah gini-gini kan depannya gini. Oh, kambingnya pada lari semuanya. Iya kan? Itu enggak benar. Terus kalau mau nyembelih, pilihlah pisau yang paling tajam. Jangan pisau yang berkarat, enggak tajam, udah digini-gini kan. Wah, enggak putus-putus nanti. Nah, barakallahu fiik, itu juga menyiksa. Itu bayangkan itu, sampai hewan saja, bayangkan itu ya. Nah, dapat apa? Manfaat ilmu, bayangkan itu. Coba kalau orang enggak berilmu, nyembelih apa? Nyembelih sapi apa pakai pensil? Allah musta'an, enggak punya ilmu dia. Allah musta'an. Jadi kondisikan orang berilmu itu luar biasa. Di antaranya apa? Manfaatnya bukan untuk manusia saja, hewan pun dapat manfaatnya. Masya Allah. Assalamualaikum yang kita ambil hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kelihatannya panjang tapi mudah dihafal, jadi upayakan dikondisikan. Karena apa? Barakallahu fiik. Nah, mudah dihafal tadi itu ya, insyaallah semuanya besok bisa menghafalnya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.